Bapa. Sungguh Tuhan di hadapan-Mu, segala keangkuhan kami lebur Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu. Karena semua apa yang kami miliki, yang kami capai, segala kekuatan, kemampuan, kebiasaan, talenta, semua datang dari Engkau juga Tuhan. Maka biarlah setiap kami terus menyadari hal itu dan terus bersyukur akan hal itu. Biar dari hati kami terus meluap ucapan syukur Tuhan, seperti kasih-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga mau mendengarkan sebagian daripada suara-Mu Tuhan. Supaya kami boleh memahami, mengerti bagaimana kami harus hidup di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Supaya kami tidak salah. Ada yang kami pikir kami benar, kami baik di hadapan-Mu, tapi ternyata belum tentu benar di hadapan-Mu, belum tentu baik di hadapan-Mu, Bapak. Haleluya. Haleluya. Aku datang dan ku bersyukur di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersyukur di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah terbuka mata hatiku dan seluruh jiwaku nikmati firman-Mu. Sekali lagi aku datang dan bersyukur. Aku datang dan ku bersyukur di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Mata hati dan seluruh jiwaku nikmati firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang terkakar di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku mau akan firman-Mu. Sekali lagi saya naikkan dari awal, saudaraku. Aku datang dan ku bersyukur di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah terbuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa mengubah sikap hati, firman-Mu
yang tegakkan di saat terjatuh, penuhkanlah berjalanku dengan air sungaimu, harus akan firmanmu yang kuat sampai firmanmu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati, firmanmu yang terkadang di saat terjatuh, penuhkanlah berjalanku dengan air sungaimu, haus akan firman-Mu. Haus akan firman-Mu. Haleluya, dialah kami Tuhan, terus dan terus datang di hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang rindu akan air hidup-Mu, air sungai-Mu, yaitu firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi semuanya. Haleluya. Saudara, saya masih baca di Perjanjian Lama. Kalau baca kitab Keluaran, ya, Imamat, itu rasanya itu boring begitu. Pengennya dilewatin aja gitu. Tapi ternyata kalau kita tekun, kita ikuti baca terus, dapat berkat juga luar biasa gitu. Nah, saya akan baca dari Imamat 10 ayat yang pertama, saudaraku. Oh, mungkin bisa dari Imamat 9 ayat yang terakhir. Imamat 9 ayat yang ke-24 dulu, baru nanti 10 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan, Imamat 9 ayat yang ke-24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka sujud menyembah. Nah, sekarang Imamat 10 ayat 1 dan 2. Anak-anak Harun, kemudian anak-anak Harun, Nadab, dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat kedua, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, latar belakangnya itu begini. Pada waktu itu bangsa Israel, yaitu Musa, mentahbiskan imam bagi bangsa Israel, yaitu Harun dan anak-anaknya. Ya. Di antaranya itu Nadab dan Abihu. Perayaan itu berlangsung selama 7 hari, saudaraku. Hari pertama, mereka, para imam ini, Harun dan anak-anaknya diurapi oleh Musa. Hari kedua, terjadilah peristiwa ini. Nah, jadi ketika peristiwa ini terjadi, sesungguhnya Harun dan anak-anaknya, termasuk Nadab dan Abihu, mereka sudah resmi dilantik untuk menjadi seorang imam bagi bangsa Israel. Dan mereka dilantik untuk mengerjakan pekerjaan, yaitu pelayanan mimbar di kemah suci. Salah satunya yaitu pastinya untuk menyalakan
ukupan ini, saudaraku. Nah, pada waktu itu mereka ini memiliki inisiatif untuk membakar ukupan berdua ini. Seharusnya kan memang itu pekerjaan dia. Harus memang dia dilantik untuk mengerjakan hal itu. Tapi apa yang terjadi? Di sini dikatakan bahwa Tuhan marah. Kalau menurut saya itu bukan sekedar marah, tapi Tuhan murka. Dan mereka dibunuh, tidak ada ampun, tidak beri kesempatan untuk apa salahnya, tidak. Dibunuh dua-duanya. Nah, pertanyaannya, kenapa? Gitu. Mereka sudah ditaktiskan untuk menjalankan pelayan sebagai imam, dan mereka menjalankan. Tapi kenapa Tuhan marah? Gitu. Nah, di sini yang tersurat, yang tersirat itu banyak, bisa jadi khotbah 1 jam ini. Yang tersirat itu yang pertama, bahwa yang tersirat adalah mereka tidak diperintah oleh Tuhan. Jadi tidak diperintah oleh Tuhan. Jadi begini, pelayanan imam pada waktu itu menunggu perintah dari Allah kepada Musa, lalu diperintahkan kepada imam-imam. Jadi ada jadwal jaga gitu, ada giliran jaga. Kalau sudah masih ingat di kitab Lukas, bapaknya Yohanes Pembaptis itu apa namanya? Zakaria. Itu kan pas waktu undiannya, gitu. Ada gilirannya gitu. Jadi harus menunggu perintah dari Allah. Atau kalau dalam perjanjian baru itu harus sesuai dengan kehendak Allah, begitu saudaraku. Nah, mereka berdua ini, mereka melayani menurut inisiatifnya sendiri, belum diperintah Tuhan, belum diberikan mandat gitu. Memang dia sudah resmi menjadi imam, tapi belum dikasih mandat, belum diperintahkan. Akhirnya apa yang mereka jalankan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, gitu saudaraku. Nah, di sini kita melihat satu hal, bahwa inisiatif yang baik, pelayanan atau pekerjaan pelayanan yang baik kepada Tuhan, yang menurut kita ini baik, saudara, belum tentu itu baik di mata Tuhan. Nah, ini boleh camkan, saudara. Bahkan bisa membuat Tuhan marah ternyata malam gitu. Itu kesalahan pertama, bahwa mereka tidak nunggu diperintah oleh Tuhan dulu, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, kesalahan mereka apa? Mereka mempersembahkan api asing. Apa itu api asing? Tadi waktu kita baca di Imamat 9 tadi, bahwa api dari Allah turun atas umatnya. Gitu, pengurapan Allah turun. Lalu ukupan itu sudah menyala di dalam. Nah, itu juga api kudus dari Allah. Nah, tapi mereka mempersembahkan api asing. Mereka menyalakan ukupan dari tidak mengambil dari api kudus Allah itu, saudaraku. Nah, ini bicara apa sih? Bicara apa? Harusnya mereka mengambil dari api yang sudah tersedia, api dari Allah, api kudus itu, saudaraku. Ini berbicara api ini. Api ini berbicara tentang semangat. Api dari Allah itu semangat, spirit. Kalau dalam perjanjian baru itu adalah roh kudus, api roh kudus. Gitu. Jadi seharusnya yang terjadi adalah pelayanan itu satu, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan kehendak Allah, ya perintah Allah. Kedua, digerakkan oleh api Allah, begitu saudaraku. Nah, ini mereka tidak. Mereka tidak. Jadi yang harus terjadi adalah segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada kita, lalu kembali kepada dia. Kita harus melayani dari apa yang dari Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Makanya kalau pagi sebelum ibadah, saya doa bersama tim BW, selalu saya katakan begini, kiranya kami semua melayani dengan hikmat daripada Tuhan sendiri, pengurapan daripada Tuhan sendiri, semua kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saudaraku. Ya. Itu yang harusnya terjadi. Tidak kurang, tidak lebih. Tidak mungkin lebih. Kenapa? Karena tidak ada yang melebihi firman Tuhan, tidak ada yang melebihi Roh Kudus. Tidak mungkin, tidak boleh kurang juga. Karena kalau kurang, akibatnya fatal. Gitu, saudaraku. Ya. Akibatnya adalah fatal. Nah, sekarang apa maknanya buat kita? Itu kan perjanjian lama, Pak Joko. Kita kan ada dalam perjanjian baru. Nah, begini. Maknanya berarti kita gini. Kita harus ingat bahwa kita semua ketika kita percaya Yesus, kita ini semua adalah imam
umat yang rajani. Kita semua ini adalah imam-imam di hadapan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 kalau nggak salah. Kita semua adalah imam-imam di hadapan Allah. Setuju Bapak Saudara ya? Nah, kita ini memiliki tugas, memiliki satu tugas utama kita itu melayani Tuhan, sama seperti Harun dan anak-anaknya tadi. Ya, sama di situ. Tetapi, saudaraku, kita tidak boleh melayani dengan inisiatif sendiri, saudaraku. Harus sesuai dengan kehendak Allah. Ya, harus sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama, saudaraku, harus sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, harus digerakkan oleh Roh Allah, Roh Kudus. Contoh begini, contoh yang terjadi. Kalau tidak, fatal. Contoh apa yang terjadi atas Ananias dan Safira. Masih ingat semua ya, Ananias dan Safira dalam perjanjian baru. Apa yang terjadi? Pada waktu itu hampir sama. Waktu itu ada gereja mula-mula, Roh Kudus sedang dicurahkan Pentakosta, seperti tadi di Imamat 9 tadi, api Allah turun atas jemaat. Nah, dalam perjanjian baru pada zaman Ananias ini juga, api Roh Kudus sedang turun melanda jemaat. Lalu apa yang terjadi? Saat itu orang-orang tergerak hatinya untuk melayani sesama dengan cara menjual tanah milik mereka, lalu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Ya. Nah, Ananias dan Safira juga ikut menjual sebidang tanahnya untuk diserahkan kepada Rasul Paulus, di hadapan Rasul Paulus. Tapi pertanyaannya, apakah Ananias juga diperintah oleh Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang kedua, apakah yang dilakukan Ananias itu digerakkan atau dinyalakan spiritnya oleh api Roh Kudus? Ternyata tidak, saudaraku. Ternyata tidak. Ya. Oke lah, katakanlah, Pak Joko itu sesuai dong kehendak Allah, orang dia menjual untuk dibagikan kok, untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu sesuai dong kehendak Allah seperti yang lain-lain. Oke lah, ya. Mungkin yang pertama yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah, katakanlah. Tetapi semangatnya, spiritnya, kesalahannya apa? Kalau sudah baca di dalam Kisah Rasul 4 atau berapa itu dikatakan bahwa Paulus menegur, Ananias, kenapa kenapa hatimu dikuasai oleh iblis? Kenapa kamu mendukakan Roh Kudus? Begitu, saudaraku. Artinya apa yang dilakukan Ananias itu tidak digerakkan oleh api dari Allah, tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Semangatnya tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Ya. Digerakkan oleh apa? Oleh si iblis. Apa itu? Mungkin, ya ini mungkin ya perkiraan saya. Mungkin Ananias ingin dipandang sebagai orang yang rohani juga, termasuk, wah, Ananias termasuk orangnya rohani banget ya. Apa yang dia miliki dijual semua, dibagi-bagi. Itu. Jadi untuk kebanggaan dia, untuk kehormatan dia sendiri. Nah, itu di hadapan Allah itu adalah api asing. Tidak berkenan. Dan akibatnya apa? Fatal. Kayak yang terjadi seperti anak-anak Harun. Dibunuh, dan istrinya juga dibunuh saat itu juga. Nah, itu saudaraku. Nah, ini yang kita dapat pada pagi hari ini, yaitu bahwa setiap apapun pelayanan, ya kita sebagai imam ya, kita sebagai imam-imam di hadapan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan di hadapan Tuhan, untuk Tuhan, maka satu, harus sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Yang kedua, itu harus digerakkan dari api Roh Kudus. Ya. Tidak boleh digerakkan atau dibakar dengan api asing. Apa itu? Api asing bisa kepentingan pribadi. Ya. Kalau nanti saya bisa khotbahkan itu apa sih api itu kesalahannya selain dua itu yang tersurat itu, ada yang tersirat juga, saudaraku. Mungkin kebanggaannya, ya, mungkin kebanggaannya dia, keuntungan buat diri kita sendiri, misalkan gitu, bisa. Contoh nih. Katakanlah, ayo kita pergi ke pedalaman mana? Papua. Kita bikin camp di sana. Kita
penginjilan di sana, kita undang hamba Tuhan, kita didik di sana, nanti supaya banyak jiwa dimenangkan. Sesuai dengan firman Tuhan nggak, saudara? Sesuai. Tapi yang kedua, apakah itu digerakkan, spiritnya digerakkan oleh api Allah, api Roh Kudus, atau diri sendiri? Itu, saudaraku. Kalau bisa saja seperti Ananias, kita menjangkut jiwa, mendirikan camp di sana, mendidik hamba Tuhan, tapi di dalamnya di sini, dalam hati ada supaya nanti banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak gereja yang saya dirikan, nama saya jadi terkenal, saya jadi orang penting di sana. Nanti kalau banyak gereja yang dibangun, nanti perpuluhannya banyak, saya jadi banyak uang di sana. Nah, itu yang dikatakan, yang dinamakan pekerjaannya sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi apinya dinyalakan dengan api asing, gitu, saudaraku. Ya, nah itu jangan sampai terjadi. Demikian juga di dalam pelayanan kita, Bapak Saudara. Demikian juga ketika kita melayani Tuhan di dalam ibadah seperti ini juga. Ya. Mungkin kita benar, kita berdoa, iya, kita harus berdoa. Itu benar sesuai dengan kehendak Allah. Tapi pertanyaan yang kedua adalah, apakah itu digerakkan oleh api Allah? Apakah itu digerakkan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita, atau digerakkan oleh api yang lain? Api yang lain apa, Pak Joko? Bisa karena ya gue nggak enak lah kalau gue nggak berdoa. Gitu. Itu api lain, saudaraku. Api lain. Ya biar kelihatan kalau gue jadi orang-orang yang rajin. Itu api lain. Dan ketika itu dipersembahkan, itu kejijikan di hadapan Tuhan. Jadi mari, saudaraku, mulai hari ini membuat kita semua, diingatkan semua, supaya apapun yang kita kerjakan, Kolose 3:23, kita kerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Beratnya kita daripada imam-imam perjanjian lama adalah, beratnya kita adalah gini, kita seluruh hidup kita hendaklah hidup menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Seluruh hidup kita ini menjadi persembahan di hadapan Allah. Artinya apa? Seluruh aspek hidup kita ini yang kita kerjakan, satu, harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, harus digerakkan oleh Roh Allah. Gitu. Apapun yang kita kerjakan, mungkin ketika kita dagang, mungkin ketika kita bisnis, ketika kita menjadi karyawan, ketika kita jualan, ketika kita pelayanan, semua harus digerakkan sesuai dengan kehendak Allah dan digerakkan oleh api dari Allah, yaitu Roh Kudus. Tidak kurang dan tidak lebih. Itu berat, saudara. Kenapa? Ya, namanya orang kehidupan sehari-hari, kadang-kadang emosi kita muncul, saudara, begitu ya. Ego kita muncul. Nah, ketika itu muncul, saudara, kita menyadari, segera minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampun Tuhan. Kami hari ini melakukan ini, itu, dengan hati yang dongkol. Dengan hati yang tidak rela. Dengan hati yang tidak tulus. Tuhan, ampuni saya. Seperti itu, Pak Saudara. Ya, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Firman Allah itu selalu bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, supaya kita memperbaiki kelakuan kita dan hidup, menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran. Hari-hari ke depan, mari seluruh hidup kita, apapun yang kita kerjakan, kita belajar terus, biar semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan digerakkan dengan api Roh Kudus, sehingga apa yang kita lakukan, kita persembahkan di hadapan Tuhan, itu menjadi suatu wangi-wangian yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan naikkan satu pujian. Dan nanti seperti biasanya, Bapak Ibu Saudara boleh membuka mute-nya, membuka mic-nya, boleh nanti naikkan satu mazmur bagi Tuhan, ya berdoa bagi bangsa dan negara, bagi jemaat, kebutuhan jemaat yang saudara tahu dan Tuhan gerakkan untuk doakan saudara. Haleluya. Ini jalan
jalanku tak terselami, jalanmu tak terselami, sungguh jalan Tuhan itu tak terselami, Bapak Saudara. Sungguh tak terselami. Ini syairnya panjang, nanti bisa Pak Kinoto bisa buka share screen-nya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah tiada terduga, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyataanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Yes, haleluya. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami Tuhan, tapi ku percaya segala rancanganmu indah bagi kami. Ajar kami tetap percaya kepadamu Tuhan, ajar kami terus bersyukur Tuhan, dalam segala keadaan kami, sebab ku tahu segala rancanganmu indah
buka mic saudara, sudah mau naikkan pujian Mazmur bagi Tuhan, silakan. Mau berdoa, silakan. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, utarakan itu. Haleluya. Haleluya. Sikina mata karya ya nama syante. Siapakah sikina mata karya ya nama syante. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu, Yesusku. Haleluya. Haleluya. Silakan naikkan Mazmur. Ungkapkan syukurmu pada Tuhan. Ungkapkan kasihmu pada Tuhan. Nyatakan isi hatimu di hadapan Allah yang ajaib. Haleluya. Hati kita karalayan namanya. Haleluya. 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 Mungkin Adi mau berdoa, silakan. Haleluya. Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang boleh kami alami, apapun yang boleh terjadi, ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami tetap mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat dalam segala jalan-jalan kami Tuhan. Sehingga saat kedatangan-Mu yang kedua kali nanti Kau dapati kami setia melakukan segala pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Nanti kami mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap jemaat-Mu di gereja BSD Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap permasalahan mereka, kami mau berdoa untuk setiap hal yang mereka boleh alami Tuhan. Ya, benar. Untuk campur tangan Tuhan. Amin. Mungkin mereka dalam keadaan tidak sehat, mungkin mereka sedang dalam Ya, pergumulan benar. perekonomian mereka Tuhan. Tuhan. Memberikan lawatan kepada mereka. Mungkin hati mereka saat ini sedang suam-suam kuku Tuhan, menjamah setiap mereka Tuhan. Mungkin ada setiap anak-anak-Mu juga Tuhan dari dalam ketidaktaatan. Ajar mereka, jamah hati mereka Tuhan, untuk mereka berbalik kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin dunia hanya bisa memberikan kepuasan Tuhan, tapi Engkau yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kau menyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar setiap kami tetap hidup mengasihi Engkau. Apapun yang sedang kami alami Tuhan, ajar kami utama mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Ajar Tuhan hati kami, pikiran kami menyadari bahwa Engkau memiliki rancangan yang terbaik, yang melebihi dari pemikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau serahkan semuanya jemaat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berikan kami hikmat Tuhan untuk kami tetap berjalan di dalam Engkau. Sehingga apapun yang telah Engkau rencanakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh menggenapinya. Hingga kedatangan-Mu yang kedua kalinya untuk Engkau memanggil setiap kami Tuhan. Kau mendapat pekerjaan Engkau yang Engkau taruh dalam setiap kami, engkau kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Silakan yang lain yang Tuhan taruh dalam hatimu, yang harus didoakan. Silakan buka mic supaya kita semua bisa mengaminkan. Haleluya. Bapa, bahwa kami berjalan, melangkah, dan terus mata kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Ya benar Tuhan. Bahwa setiap pribadi kami Tuhan dalam kehidupan, setiap langkah kami Tuhan, dalam setiap perjalanan kami, bahkan dalam setiap tarikan nafas kami Tuhan, kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu,
berjalan di dalam langkah-langkah yang Kau tetapkan bagi setiap kami, Tuhan. Bapa, hari-hari ini bahwa kami semakin mendekat kepadamu ya Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Bahwa hidup kami semakin mengerti maksud dan tujuanmu untuk dalam penciptaan ke atas setiap pribadi kami Tuhan. Bahwa hati kami Tuhan semakin mendekat kepadamu. Biarkan apa yang Engkau inginkan atas kami Tuhan. Hati kami senada dengan hati-Mu Tuhan. Pikiran kami selaras dengan pikiran-pikiran-Mu. Dan jalan kami berjalan sesuai dalam ketetapan-Mu. Kami tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan Tuhan. Tapi perjalanan kami tepat Tuhan seperti yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Bapa, bahwa kami setiap langkah kami semakin hari semakin mendekat kepadamu. Kami bukan lagi berjalan saat ini Tuhan, tapi kami mau berlari Tuhan untuk mendapatkan panggilan-Mu itu Tuhan. Memanggil Engkau Bapa, memanggil Engkau Allah dan Raja kami dalam kehidupan kami. Kami mau membawa kemuliaan-Mu itu Tuhan, kerajaan-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami mampu berdiri dalam hari-hari kami saat ini Tuhan, untuk tetap berfokus kepada Engkau, untuk tetap melakukan bagian-bagian kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan semua bagian kehidupan kami kepadamu. Bagian kami hanya mengerjakan bagian-bagian yang Kau berikan kepada setiap kami. Biarlah segala perkara-perkara kecil dalam kehidupan kami boleh setia Tuhan tetap di dalam Engkau. Dan biarlah perkara yang berbeda yang kami tidak lihat Tuhan, Engkau yang ambil bagiannya. Bapa, bahwa setiap pribadi kami ini di tempat ini saat ini Tuhan, bahwa kami, hati kami, seluruh kehidupan kami hanya tetap di dalam kemuliaan-Mu, hanya tetap di dalam pandangan-Mu, dan kami tidak jauh atau keluar Tuhan. Bahkan hari-hari ini adalah masa-masa di mana Kau membentuk kami, untuk kami boleh tetap hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala sesuatu apa yang kami anggap benar bagi kami Tuhan, itu bukan kebenaran-Mu. Berikan kepada kami hati untuk datang di bawah kaki-Mu Tuhan, agar apa yang kami lakukan segala yang benar di hadapan-Mu. Dan pimpinlah setiap kami Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian Tuhan, untuk segala hal yang kami lakukan, untuk segala hal yang kami pikirkan, bahkan apa yang kami katakan Tuhan. Biarlah semuanya boleh kembali bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kalau Engkau memberikan kepada kami setiap hati untuk tetap rindu datang kepadamu. Biarlah hadirat-Mu itu menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Kemuliaan-Mu jadi tujuan hidup kami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan bagi saudara-saudaraku yang Tuhan taruh untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita ini. Bangsa dan negara kita ini perlu butuh campur tangan Tuhan, pelawatan Tuhan. Supaya dalam situasi keadaan yang tidak baik ini dinyatakan kebaikan Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Silakan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus yang manis. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami saat ini boleh ada Tuhan, semua karena anugerah kasih-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena pagi hari ini kami Tuhan, telah Kau anugerahkan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami boleh menikmati tiap hari, hari ke hari Tuhan, dengan sukacita-Mu yang penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa hati kami Tuhan. Hati kami bersatu Tuhan.
memohon belas kasih-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Ya, benar Tuhan. Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh Tuhan mengasihi kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang padamu Tuhan. Kami nyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa. Kalau saat ini Tuhan, Engkau mengizinkan segala sesuatu ini terjadi di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami belajar Tuhan, agar kami lebih mengasihi-Mu Tuhan. Ya, benar. Kami Tuhan yang duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, ingin memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua adalah kedaulatan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah semua ini kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami, yaitu Bapak Jokowi, Ya, benar, Tuhan, Tuhan. dan juga wakilnya Tuhan, Bapak Maruf. Amin Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan, kepemimpinan di negara Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau curahkan Tuhan, Kau berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan di dalam memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini boleh membawa presiden kami Jokowi dan juga wakil presiden Tuhan, boleh Tuhan Engkau mencampur tangan di dalam kepemimpinannya Tuhan. Beri hati yang bijaksana Tuhan. Ya, benar Tuhan. Beri hati yang takut akan Benar Tuhan. Tuhan. Tuhan, Kau berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan, setiap hari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk seluruhnya Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi keputusannya, apa yang menjadi semua ini adalah kehendak rencana-Mu saja Tuhan. Tuhan, boleh di dalam kepemimpinannya ini Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Haleluya. Sehingga senantiasa Tuhan, Engkau melindungi dan menjaganya Tuhan di dalam kepemimpinannya ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, banyak sekali Tuhan oknum-oknum yang akan mencoba untuk menjatuhkannya Tuhan. Tapi kami Tuhan bersatu hati memohon belas kasih-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Kau ampuni mereka Tuhan. Apa yang mereka lakukan, mereka pikirkan, apa yang mereka akan rencanakan Tuhan. Biarlah semua itu kami kembalikan ke daulatan-Mu Tuhan. Tuhan, berikan mereka hati-hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh pimpinan, baik anggota DPR, anggota MPR, semuanya Tuhan. Kau Tuhan juga berikan hati yang Tuhan, hati yang bijaksana Tuhan, di dalam kepemimpinannya Tuhan. Biarkan mereka punya hati yang fokus padamu Tuhan, tidak melencang ke kanan atau ke kiri Tuhan. Sehingga di dalam tugas pekerjaannya Tuhan, mereka Tuhan hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Dan memohon dan berjalan dengan pimpinan-Mu Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia ini boleh dalam kontrol-Mu Tuhan semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan sampai yang terendah, RT RW Tuhan, semuanya Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan. Ya, benar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat TNI dan juga seluruhnya Tuhan. Engkau Tuhan campur tangan Tuhan. Sehingga mereka juga Tuhan di dalam mengamankan Indonesia ini Tuhan. Boleh Tuhan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Beri hati mereka Tuhan yang tunduk dan takut akan Engkau Tuhan. Mereka Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan. Buat saat ini Tuhan, mereka yang Tuhan berada di garis depan Tuhan di dalam ya Tuhan menjalani tugas di dalam kesehatan ini Tuhan.
Saat ini kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Baik dokter, suster, dan semua Tuhan yang terlibat. Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan. Kau berikan hati mereka Tuhan. Kau senantiasa yang takut akan Engkau Tuhan. Juga Tuhan mengasihi Tuhan. Demikian juga Tuhan di dalam mereka melayani seluruh pasien. Tuhan, Engkau berikan hati ya Tuhan, hati-Mu Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, beri mereka kekuatan yang baru, berikan mereka kesehatan yang baru. Tuhan, di dalam tugas pekerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, baik yang bertugas juga Tuhan, yang mungkin tidak dapat kami mengerti Tuhan, yang tugas di dalam penguburan Tuhan. Juga Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan buat mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan, semua Tuhan dalam kontrol-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, lepaskan Tuhan. Tuhan, bebaskan dari segala wabah saat ini Tuhan. Baik secara wabah corona atau apapun Tuhan. Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar Tuhan, Engkau curahkan Tuhan kuasa kesembuhan, kuasa kebangkitan, semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan, saat ini kalau boleh ada terjadi Tuhan, semua izin-Mu Tuhan. Kami kembalikan kedaulatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya. Tuhan, kami berdoa ini. Doa ini jauh dari sempurna, tapi Kau sendiri akan menyempurnakan doa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Secara khusus Bapak, kami membawa orang tua kami yang kami kasihi, Ibu Lis Nio Tuhan. Kemarin dalam keadaan drop. Tuhan, ini adalah anak-Mu yang sungguh-sungguh cinta akan Engkau, setia kepada Engkau Tuhan. Di masa kekuatannya masih ada, meskipun tinggal tidak seberapa, tapi beliau datang ke gereja untuk ibadah kepada Engkau. Dan bahkan sampai saat ini juga Tuhan, dia tetap Tuhan jadi anak-Mu yang setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya pagi hari ini Tuhan kami tidak mengerti keadaan seperti apa. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau mengetahui keadaan anak-Mu ini Tuhan. Engkau lawat, Engkau jamah Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau tahu segala yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-Mu, Ibu Lis Nio Tuhan, dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu memenuhi hati dan pikiran Ibu Lis ya Tuhan. Sehingga dalam kesehari-hariannya di usia senjanya ini Tuhan, hatinya dipenuhi dengan sukacita ilahi. Kiranya dipenuhi dengan sukacita ilahi. Ada ucapan syukur yang meluap dari hatinya. Sehingga yang gembira itulah adalah obat yang manjur yang akan menyehatkan, menguatkan bagi tubuhnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah pagi hari ini, kita naikkan satu pujian. Masing-masing menaikkan pujian ini dengan segenap hati. Masing-masing menyembah Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mata jiwaku
Jesus is shine. Haleluya. Jadi menjadi satu kerinduan hati kami, Tuhan Yesus. Jiwaku dipenuhi dengan pujian padamu, Tuhan. Jiwaku dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu. Tak henti mengalir dari hati kami, seperti kasih-Mu Tuhan, tak henti-hentinya dalam hidup kami. Tangan-Mu menopang kami, menuntun kami, mengajari kami maju berperang, dan memberi kemenangan yang kilan gemilang dari surga. Haleluya. Haleluya. Biar hati kami terus membawa ucapan syukur kepada Engkau, karena kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa, pencipta langit bumi, penguasa surga dan bumi. Setiap kali kami mengingat itu, ada suatu hal yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Anugerah yang luar biasa bagi kami, Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan terus ajar kami untuk mengingat bahwa kami hidup dalam anugerah-Mu, supaya kami terus menghormati, menghargai anugerah-Mu itu, Tuhan. Menjaganya, menghargainya, menghormatinya, dengan cara kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami terus menyadari satu persatu, kami setiap kali menyadari bahwa kami dikuduskan oleh kuasa darah-Mu,
supaya kami memiliki kehidupan yang kudus sebagai anak-anak Tuhan. Engkau membenarkan kami dengan darah-Mu, supaya kami memiliki kehidupan yang benar, mencerminkan anak-anak Tuhan, supaya orang-orang sekeliling kami boleh melihat bahwa Engkau hidup dalam kehidupan kami, dan hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami, bahwa Allah yang kami sembah adalah yang hidup di dalam kehidupan kami, yang kami hidupi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami letakkan di bawah kaki-Mu segala kebanggaan kami, segala kehormatan kami di hadapan manusia Tuhan. Biar segala kehormatan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Yang layak menerima semuanya hanya Engkau Tuhan Yesus. Dan biar mulai pagi hari ini sesuai dengan firman-Mu, biar kami terus melakukan seluruh hidup apapun yang kami lakukan, semuanya sesuai dengan kehendak surga. Dan semuanya kami lakukan dengan dorongan api dari Allah, api Roh Kudus. Sehingga setiap apapun yang kami persembahkan menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu yang dapat kami lakukan ya Bapakku. Tidak ada satu apapun yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih-Mu selain kami menyerahkan inilah hidup kami. Kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Engkau melihat setiap hati kami, di dalam hati setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Ada pergumulan-pergumulan yang tak terucapkan Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang melihat sampai ke dalam hati kami. Engkau melihat seruan dari roh kami Tuhan. Dan Engkau mengetahui segala kebutuhan kami. Engkau akan memberikannya, mengabulkannya. Tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sudah kami akan akhiri pertemuan kami pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan Yesus. Kiranya berkat anugerah yang daripada Engkau, damai sejahtera yang daripada Engkau, kasih daripada Engkau Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus akan terus memberikan kepekaan demi kepekaan kepada setiap kami jemaat Tuhan, dan memberikan kekuatan kemampuan untuk kami terus hidup benar dalam trek Tuhan, supaya kehidupan kami dari hari ini sampai pada waktunya nanti kami tetap hidup dalam treknya Tuhan, dan hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Biar segala berkat Tuhan Yesus menyertai setiap kami semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Ini ada